hari ini Ibu akan melakukan proses cuci ya. Oke, sebelum Ibu ini melakukan proses cuci, di sini saya ada sedikit mau berbincang-bincang dengan Ibu, boleh? Boleh. Baik. Begini Ibu, nanti pada saat cuci antara puts dan cuci, saya akan amati dan saya akan menilai sesuai dengan penilaian yang sudah disebutkan. Jadi yang dinilai di sini apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Kemudian dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari Coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan. Nanti Ibu Yeli jangan lupa juga ya Bu, supaya disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya itu ada kegunaan, kemudian memaksimalkan potensi, dan juga ada proses kreatif. Ya, itu adalah proses kucing. Nah, kemudian sebelum dilakukan observasi, ada sedikit nih yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Boleh Ibu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu dari saya itu adalah yang pertama adalah studi dan belum, dan yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan kepada kunci dengan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Ya, jadi di antara kedua potensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses saat ini? Yang lebih spesifiknya adalah saya memilih kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan itu kita bisa mendapat solusi, kemudian ada umpan balik antara kunci dengan kunci sendiri, sehingga dari masalah itu kita bisa mendapatkan solusi yang baik. Really baik. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci sehingga kunci bisa menemukan ide-ide untuk bisa mencari jalan keluar dalam masalah yang dia hadapi. Nah, kira-kira indikator apa nih? Indikator pencapaian apa yang ingin dicapai? Dari masalah yang disampaikan oleh kunci itu saya sebagai kunci dan Pak John sebagai kunci itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu kita bisa mendapatkan suatu tujuan yang akan dicapai dan solusi yang akan dicapai dari Pak John, sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan itu diberikan, masukan dan saran yang diberikan bisa diimplementasikan nanti atau diterapkan nanti di sekolah. Jadi kita saling share, saling berbagi. Ya, baik Ibu, jadi indikator di sini yaitu ingin memberikan pertanyaan sehingga kunci bisa mencari solusinya sendiri. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses cucinya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses cucinya selesai kita akan kembali berbincang-bincang lagi ya Bu. Oke, silakan. Baik, selamat malam Pak John. Selamat malam Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak? Ya, kabarnya baik, sehat.
biasa. Oke, luar biasa ya Pak John, karena dukungan Tuhan sehingga sampai hari ini kita masih diberikan amal kehidupan, tidak masih saling bertemu. Mungkin di sini kalau di sekolahnya Pak John mungkin ada permasalahan yang Bapak John dapatkan atau Bapak John hadapi mungkin di sekolah atau di sekolah aman-aman saja. Jadi baik Bu Dewi, terima kasih. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi, yaitu di mana pada hari-hari ini kelas mereka hanya main di keluarganya, bukan saja di jam pelajaran lain, tapi hampir kelas 10 di dalamnya ada sama di mana anak-anak tidak masuk ke kelas negara. Apakah anak-anak yang tidak ikut pelajaran ini hampir di semua pelajaran atau pelajaran tertentu saja Bapak? Hampir semua mata pelajaran tidak. Ini mungkin menjadi satu fenomena di dalam sekolah, di mana anak-anak suka mengikuti pelajaran, sehingga ada penyuluhan dari guru. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Jadi saya pikirkan biasa kalau pelajaran tertentu saja yang mereka tidak bosan, misalnya politika, bahasa ini, tapi ini semua pelajaran ya Pak. Semua, termasuk saya punya pelajaran ekonomi, banyak siswa yang tidak mengikuti. Dan mereka datang sekolah tapi mainnya di luar, tidak mau ikut pelajaran. Nah, kalau begitu apakah hal ini apakah disengajakan oleh siswa atau betul-betul terjadi? Artinya kalau kita disengajakan, kami juga bisa sulit. Jadi ini menjadi satu fenomena akhir-akhir ini bahwa banyak anak yang tidak mau ikut pelajaran. Kalau pada semester yang lalu ya anak-anak kiat ikut pelajaran. Berarti menjadi PR buat Bapak John dengan kawan-kawan guru supaya anak-anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran di kelas. Menurut Bapak John, kira-kira ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak-anak itu sehingga mereka tidak suka untuk pelajaran di dalam kelas? Ya, jadi mungkin dari saya rasakan ya, kenapa itu belajar saya itu karena setelah saya refleksi sendiri metode pembelajaran yang saya gunakan program kreatif. Jadi kebanyakan yang saya gunakan masih dalam saya belajar dari kurang memberdayakan anak di kelas, ini ada kejenuhan. Terus saya juga tidak banyak melakukan speaking, ya, yang membuat suasana menjadi dari minggu menjadi cair, sehingga mungkin bersifat nanti cukup. Tapi kalau tidak juga, bukan itu saja. Kalau tidak dari pelajaran guru yang baik, mereka bukan seperti yang saya alami. Itu saja yang kita gunakan cukup bagus. Tapi mungkin karena ketika mereka berteman yang lain di luar, ada anak-anak yang pasti terpaksa ingin main di luar. Itu yang menjadi sekali menjadi Jadi kalau di jamnya Bapak John terasa bahwa metode dan strategi pembelajaran yang itu kurang dekat terlalu ke fokusnya pada siswa. Sedangkan kita harus semuanya diberikan kepada siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa, dan juga tadi Bapak John katakan bahwa kurang mengembangkan speaking. Speaking itu memang harus seperti Bapak akhir pelajaran supaya anak-anak lebih enjoy, lebih santai ketika mereka jenuh di dalam kelas. Speaking itu harus kita gunakan. Oke, baik. Kira-kira boleh saya tahu apakah sampai saat ini metode pembelajaran yang Bapak John gunakan itu masih sama atau Bapak sudah coba untuk mulai mengembangkan metode pembelajaran yang lain? Jadi metode yang saya gunakan saat ini masih seperti itu, masih tetap. Jadi dalam fenomena ini saya ingin mengubah. Setelah saya berpikir, mungkin metode pelajaran yang saya gunakan kurang tepat, sehingga tidak menarik bagi anak untuk belajar.
Jadi Bapak di sini mata pembelajarannya masih tetap sama ya. Jadi kalau exercise mungkin Bapak bisa menggunakan metode-metode yang lain, misalnya memberikan masalah PTN, ya, problem learning, kemudian ada konteks situasi, misalnya mengundang siswa ke luar kelas, ya. Jadi dia adalah metode-metode yang menyenangkan. Yang berikut adalah kira-kira nih kalau anak-anak yang tidak suka mengikuti pembelajaran di dalam kelas, jika diskalakan, ya kalau kita lihat kan skalanya 1 sampai 10 Bapak. Nah menurut Bapak, kira-kira anak-anak Bapak yang ada di sekolah itu di skala berapa? Ya, jadi kalau dilihat dari tegangan skala itu kalau diskalakan berarti pada posisi nilainya 5. Baik, jadi di posisi 5 berarti mereka masih bawah atau oke. Baik, nah kalau begitu apa yang harus Bapak buat supaya skala ini bisa dinaikkan? Misalnya dari tadi Bapak bilang skala yang kelima, apa yang harus Bapak buat? Misalnya kasih naik untuk skala 8 mungkin, atau dari sempurnanya skala 10. Itu harapan kita ya Bapak. Tapi kalau menurut Bapak, apa yang Bapak buat supaya skala ini bisa dinaikkan? Menurut saya yang kemarin seperti yang tadi saya jelaskan, saya harus refleksi diri pertama, sebelum merubah metode pembelajaran seperti ini mungkin supaya anak. Terus yang kedua adalah saya harus berusaha bersama dengan kolaborasi dengan pemerintah, itu adalah kesiswaan, supaya kesiswaan juga bisa mengatur anak-anak yang tidak ada jam pembelajaran, tidak boleh keluar, harus disuruh masuk ke kelas. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi juga dengan wali kelas, supaya wali kelas itu memantau anak. Jadi luar biasa sekali Bapak, dan beberapa yang saya tambahkan adalah untuk meningkatkan skala ke-7 mungkin atau ke-8 itu Bapak merubah metode pembelajarannya, harus sering memberikan sedikit dan perbuatan. Setelah itu yang kita adalah kolaborasi ya Bapak, dengan wali kelas, dengan kesiswaan, dengan guru-guru yang lain, terutama mungkin saya kasih saran juga dengan tiga itu sangat berfungsi ketika anak tidak berada di dalam kelas. Baik, yang berikut adalah kira-kira menurut Bapak strategi atau langkah apa yang Bapak gunakan sehingga anak-anak ini bisa mengubah apa yang mereka lakukan sehingga mereka lebih betah di dalam kelas. Strategi atau langkah yang Bapak buat bagaimana? Ini strategi yang lain selain yang tadi saya lakukan itu pertama sekali itu adalah saya lebih suka menjelaskan banyak yang terus anak-anak yang bermasalah ketika itu pembelajaran saya harus panggil, terus saya melakukan pendekatan menanyakan persoalan apa yang mereka alami sehingga itu menjadi keberanian saya tapi pada aku semua pembelajaran. Mungkin pendekatan terakhir yang saya lakukan. Jadi di Bapak John strategi yang dilakukan yaitu memanggil siswa untuk bermakna secara pribadi menanyakan alasan mereka. Itu memang salah satu solusi juga terbaik yang harus diberikan kepada siswa untuk menjelaskan mungkin kalau mereka tidak betul masuk di dalam kelas, faktor-faktor yang orang mungkin ada faktor dari rumah dibawa ke sekolah itu tidak termasuk, atau juga dengan melihat teman-teman dari Jones, anak-anak sekarang ini kalau teman yang lain di luar panggil berarti mereka juga tidak fokus lagi, mereka sudah mau membuat. Yang berikut adalah kalau menurut Bapak dari masalah anak kami mengenai siswa yang berat, mengenai siswa yang tidak betah mengikuti pelajaran dalam kelas, apa solusi terbaik yang kita berikan kepada
siswa sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik atau tujuan yang baik dari masalah ini. Solusinya bagaimana? Rasa solusinya yang harus dilakukan itu seperti yang tadi saya solusinya yang pertama benahi diri dulu diri sendiri, terus mungkin ada kolaborasi dengan sesama guru sekolah. Baik, oke, solusinya adanya kolaborasi antara Bapak dengan teman-teman sejauh dan juga siswa ini memang salah satu solusi yang terbaik. Yang berikut adalah apa rencana ke depan untuk siswa itu lebih aktif lagi dalam kelas. Kalau bicara ke depan, kalau bisa setelah kami melakukan perubahan dengan pendekatan yang tadi saya katakan itu, kami harapkan terus ke depan anak-anak bisa berjalan lebih baik di kelas. Memang kita ini ada harapan misalnya ke depan kepada siswa bisa menjadi siswa kita ketika proses pembelajaran di dalam kelas ya kan. Nah, yang berikut adalah kalau kita lihat apa ukuran keberhasilan yang Bapak buat dari masalah ini, ukuran keberhasilannya itu berapa? Jadi kalau ukuran keberhasilan menurut saya itu kalau bisa anak-anak mengikuti pembelajaran di kelas sehingga apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka mau tahu bisa mengikuti pembelajaran pada saat itu. Kalau mereka mengikuti itu yang saya harapkan. Jadi untuk ukuran keberhasilannya Bapak harapkan bahwa anak-anak ini bisa aktif dalam belajar bersaja Bapak tapi yang terakhir adalah apa harapan Bapak ke depannya dengan ini bisa berubah supaya kita bisa lihat anak-anak ini bisa lebih baik lagi. Ya, harapan saya anak-anak menjadi anak yang super, anak yang baik, anak-anak yang nanti menjadi masa depannya mengharapkan. Oke, baik. Jadi harapan kita adalah terakhirnya anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu dengan ilmu yang diberikan suatu saat nanti mereka bisa meraih cita-cita mereka bisa sukses meraih cita-cita mereka. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak untuk masalah ini. Jadi solusinya kita juga sudah tahu solusinya yang diberikan adalah metode pembelajaran yang harus diganti dan bisa dikembangkan dari Bapak sendiri dengan pembelajaran yang lain. Oke Bapak, luar biasa sekali. Hari ini kita sudah bertemu dan hari ini juga kita sudah sharing, saling berbagi. Jadi saya minta terima kasih Bapak. Mungkin ke depannya kalau misalnya saya ada masalah dalam pembelajaran atau Bapak ada masalah, mungkin kita bisa saling sharing atau bisa saling berbagi. Saya beri waktu ya Bapak untuk ke depan. Oke. Siap. Jadi saya terima kasih sudah mendengar cerita saya. Ya. Dan dari cerita ini saya juga bisa menemukan solusi apa yang harus saya buat. Terima kasih Bu Yedi. Terima kasih Bapak John. Selamat malam. Baik, Bu Yedi, bagaimana dengan proses itu tadi berjalan dengan lancar? Ya, proses itu berjalan dengan baik Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan observasi tadi, saya ingin menanyakan sedikit tentang proses yang sudah Ibu jalankan. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Ibu Yedi? Saya dapatkan adalah yang pertama itu saya menanyakan masalah dari Bapak John, masalah yang negatif di sekolah. Jadi masalahnya adalah siswa yang terlambat dan juga siswa yang kurang aktif, yang suka bolos gitu. Jadi kalau dilihat dari masalah itu saya dan Bapak John sudah menetapkan apa solusinya adalah mau dulu di sekolahnya Bapak John itu metode pembelajarannya kurang berkembang. Mereka masih berpusat kepada siswa dan juga yang kedua adalah aktivitasnya itu jauh. Di sini siswa merasa dulu
tidak bertahan dalam proses ketika mengikuti belajar. Baik Ibu, jadi di sini Ibu sudah berhasil sesuai dengan alur tirta. Di situ ada tujuannya, ada identifikasi, ada atur rencananya, kemudian juga tanggung jawab. Itu semua sudah dilaksanakan. Kemudian saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan Puji, yaitu Ibu sudah fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Puji. Artinya di sini Ibu sudah hadir dengan penuh, ya. Kemudian sudah mendengarkan dengan aktif juga, dan tentunya Ibu sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puji sehingga membawa Puji bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang Puji hadapi. Ya, luar biasa ya proses Puji hari ini yang sudah Ibu jalankan. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa sukses dan bisa melanjutkan proses Puji-Puji selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin tanyakan lagi satu saja. Untuk kedepannya, apakah yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil Puji pada sore hari ini? Selain tadi itu ada menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kedepannya apa lagi? Yang ini tadi kan saya sebutkan kemudian yang itu adalah kehadiran penuh. Jadi yang terakhir yang saya tanyakan adalah mendengar tiga kompetensi yang kompleks yang harus saya buat pembelajaran yang baik. Baik Ibu, luar biasa. Jadi kedepannya Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensinya sebagai coach ya, sehingga membawa coaching itu bisa mendapat ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, kita sudah melakukan observasi sore hari ini dan menggunakan alur tirta yang jelas, dan proses coachingnya sudah kita akhiri sampai di sini, dan saya berterima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berharap kedepannya kita juga bisa bertemu lagi sehingga kita juga bisa berbincang-bincang tentang permasalahan yang kita hadapi. Baik, selamat sore Ibu Yeti, sampai jumpa. Terima kasih.